sejahtera bagi kita semua, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus masih memberikan kita kekuatan, kesehatan sampai saat ini. Dan renungan kita kali hari ini berbicara meraih rancangan damai sejahtera. Baiklah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Sebab itu berkati kami dengan hikmat yang datang daripadamu untuk kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan ini terambil dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11 bunyinya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Meraih rancangan damai sejahtera. Saudaraku, saya mengatakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu menetapkan rancangan damai sejahtera bagi setiap kita, umatnya yang mau datang kepada Tuhan. Jadi Tuhan ini senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita sebagai umatnya. Yang menjadi masalah bagi sebagian orang adalah mereka ini belum mengerti bagaimana meraih janji yang telah disediakan tersebut. Mungkin timbul pertanyaan dalam hidup kita, mengapa setiap janji itu harus diraih? Saya mengatakan karena Tuhan itu memberikan kehendak bebas bagi manusia itu untuk memilih jalan yang akan ditempuhnya. Apakah jalan kebenaran atau sebaliknya? Tentunya jika kita memilih jalan yang sudah disediakan Tuhan, maka setiap janji-janjinya juga akan berlaku bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Dalam kitab Yeremia, saudaraku, sebagaimana yang kita baca di situ dikatakan bahwa Allah berjanji kepada umatnya bahwa Dia akan memberi mereka itu kedamaian di masa depan. Nah, meskipun janji itu ditulis untuk orang-orang di zaman dulu, tetapi saya mengatakan janji itu masih berlaku sampai sekarang. Jadi Dialah Tuhan atau Allah yang memberikan harapan bagi kita. Bahkan Dia memastikan janjinya sebagaimana dicatat di dalam Alkitab. Di situ dikatakan bahwa Dia akan memberikan pengharapan bagi kita, dan bagi setiap orang yang berharap kepadanya pasti akan memiliki pengharapan tersebut di dalam Roma 15 ayat yang keempat. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk kita bisa meraih janji rancangan damai sejahtera dan kita bisa meraih masa depan yang penuh dengan harapan? Ya, yang harus dilakukan adalah hal pertama sesuai dengan firman Tuhan di dalam ayat yang ke-12 itu dikatakan berseru dan berdoa kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Ayat 12 dikatakan bahwa dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi Allah ini akan menggerakkan semua orang itu untuk berdoa. Ya. Maka ketika mereka datang dan berseru kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, di situ Tuhan akan memperhatikan mereka. Ya. Jadi saya mengatakan perhatikanlah apabila Allah itu hendak memberi kita itu umatnya kebaikan yang diharapkan. Ya, kita harus memperhatikan itu. Jadi saya percaya ketika Dia memberikan yang baik sesuai dengan harapan yang kita butuhkan, maka Dia Tuhan juga akan mencurahkan roh doa. Nah, kalau Tuhan sudah mencurahkan roh doa, itu pertandanya saudaraku bahwa Dia adalah
Allah yang baik. Jadi pertanda baik bagi kita bahwa Ia sedang mendatangi kita dengan rahmat atau kasih karunia-Nya. Jadi pada saat saudara dan saya melihat hari depan yang penuh dengan harapan itu sudah dekat, maka pada saat itulah kita harus berseru kepada Tuhan. Jadi kita harus perhatikan setiap janji-janji yang diberikan kepada kita. Dan janji itu bukan untuk menggantikan doa, tetapi melainkan untuk menghidupkan dan mendorong doa-doa yang ada supaya kita bisa panjatkan kepada Tuhan. Jadi saya mengatakan, apabila pembebasan sedang datang saudaraku, saya percaya doa itu yang harus kita utamakan, di mana kita harus bangkit dengan doa untuk menyongsong pembebasan itu. Kita lihat ketika Daniel menyadari bahwa masa 70 tahun hampir berakhir saudaraku, pada saat itulah juga dia mengarahkan mukanya dengan lebih sungguh-sungguh daripada sebelumnya ketika dia mencari Tuhan. Ya, saya mengatakan mungkin kita harus mencoba untuk bertanya kepada diri kita sendiri, kapan terakhir kali kita berdoa? Seberapa banyak kita berdoa dalam satu hari? Saya mengatakan berdoa bukanlah merupakan satu hal yang sulit untuk kita lakukan atau untuk kita kerjakan di dalam hidup kita. Doa ini saya mengatakan merupakan komunikasi dua arah yang dilakukan kepada Tuhan. Jadi oleh karena itu saya mengatakan bahwa Dialah adalah yang menjadi Bapa kita. Jadi maka selayaknya lah kita sebagai orang yang percaya berdoa sebagaimana kita melakukan komunikasi dengan orang tua kita, orang tua jasmani kita. Jadi kita tidak perlu takut mengungkapkan apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan. Bahkan kita itu tidak perlu dengan orang bilang kata-kata yang tersusun rapi atau kata-kata yang bagus atau diatur-atur. Karena Tuhan kita itu melihat ketulusan hati kita. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita berseru kepadanya, ya kita harus betul-betul sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena berseru ini merupakan suatu tindakan atau ungkapan yang dimana mau menggerakkan kekuatan ini dengan sekuat tenaga atau upaya kita ini untuk mengeluarkan isi hati dan pikiran kita ini. Oleh karena itu saya mengatakan marilah kita dengan penuh keberanian untuk berseru dan berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jadi ketika kita ini sedang dalam masa-masa sulit dan terpuruk, ketika kita tidak lagi memiliki harapan akan hidup ini, maka kita harus percayakan semuanya itu kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kita itu meninggalkan Tuhan ketika kita ada dalam masa sulit, dan juga ketika ada masa bahagia. Ketika kita mengalami masa bahagia, jangan juga kita melupakan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita ini dapat melihat karya Tuhan boleh dinyatakan di dalam kehidupan kita, dan rancangan damai sejahtera masa depan yang penuh harapan itu bisa digenapi bagi kita. Dan hal yang kedua untuk kita meraih masa depan yang penuh dengan damai sejahtera adalah kita mencari wajahnya Tuhan. Ayat 13 mengatakan di sini, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ini dikatakan di sini bahwa Tuhan mendengarkan kita, dan juga Tuhan itu akan memberi kita untuk menemukan Dia. Jadi Allah telah mengatakannya kepada kita, dan kita dapat mengandalkan Allah di dalam kehidupan kita. Sebab itu carilah, maka kita ini akan mendapat. Jadi di sini kita mendapati pedoman umum yang ditetapkan. Ya, apabila saudara dan saya mencari Tuhan dan menanyakan Dia dengan segenap hati, maka kita akan menemukan Dia. Jadi dalam mencari Allah ini saya mengatakan kita harus menanyakan tentang Dia, mencari dengan tekun, mencari petunjuk-petunjuk untuk menemukan Dia, dan mencari juga setiap dorongan-dorongan bagi iman dan harapan kita. Jadi kita harus
terus mencari Dia. Jadi ada suatu keasikan yang terus menerus dan terus bertekun dalam mencari, seperti orang yang sedang menyelidiki sesuatu. Jadi sebelum mendapatkan sesuatu, pasti dia akan terus menerus untuk mencari, ya, supaya bagaimana dia mendapatkan. Jadi harus dikerjakan dengan suatu keasikan yang terus menerus. Dan ini saudaraku harus kita lakukan dengan hati kita, yaitu dengan ketulusan dan kejujuran, dan dengan segenap hati kita, yaitu dengan semangat, ya, yang semangat yang sungguh-sungguh. Jadi penuh dengan semangat yang dipenuhi dengan kesungguhan dalam kehidupan kita, dengan cara kita mencurahkan segenap isi hati kita atau batin kita di dalam doa. Jadi saya mengatakan bahwa orang-orang yang mencari Allah itu, saudaraku, seperti itulah yang harus mereka lakukan. Dan saya percaya ketika mereka melakukan itu dengan sungguh-sungguh, pasti mereka akan mendapatkannya dan akan mendapatkan sebagai pemberi upah yang murah hati bagi mereka. Jadi ingat, saya mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah berkata kepada orang-orang supaya carilah Dia dengan sia-sia. Tapi Tuhan katakan cari Dia dengan sungguh-sungguh, maka di balik pencarianmu, di balik apa yang engkau lakukan, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya memang masalah demi masalah itu selalu datang kepada kita, mulai dari masalah yang ringan hingga masalah yang berat. Jadi dengan datangnya masalah-masalah tersebut, seringkali saudaraku, kita ini mencoba untuk menyelesaikan semuanya dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Dan tidak jarang kita menemui jalan buntu atas masalah yang kita hadapi. Jadi satu-satunya jalan keluar bagi setiap masalah kita adalah Tuhan Yesus. Jadi kita harus datang kepadanya, mencari wajahnya. Yesus adalah jawaban bagi setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Jadi tidak ada pribadi yang lain yang dapat memberikan jalan keluar yang terbaik selain daripada Yesus Kristus. Dan saya percaya ketika kita datang mencari wajahnya, maka Dia Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Dia juga akan memberikan ketenangan, damai sejahtera, sukacita, kekuatan baru, pemulihan, dan hikmat yang baru untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Jadi Dia Tuhan akan memberikan kita kemampuan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, sehingga saudara dan saya ini bisa sanggup untuk melalui masalah yang kita hadapi dan juga mendapatkan jalan keluar atas masalah tersebut. Jadi Tuhan ini tidak pernah menyembunyikan dirinya. Kalau manusia bisa menyembunyikan dirinya, ya kadang-kadang bisa menipu dan membohong, menyuruh orang lain, bilang ya bapak mama itu tidak ada, padahal mereka ada di dalam rumah. Tapi Tuhan kita tidak melakukan hal yang demikian seperti yang dibuat atau dilakukan oleh manusia. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan membiarkan dirinya untuk kita temukan. Jadi Tuhan tidak menyembunyikan dirinya terhadap kita. Jadi ketika kita menanggalkan segala yang tidak berkenan kepada Tuhan, karena itu kan menjadi penghambat, ya, dosa itu menjadi penghambat, penghalang, sehingga Tuhan tidak memperlihatkan wajahnya, atau Dia tidak akan menolong kita karena ada dosa yang menjadi penghambat. Jadi perlu kita tanggalkan, perlu kita selesaikan dalam kehidupan kita. Dan kita itu datang mencari wajahnya juga harus dengan ketulusan. Dan saya percaya ketika kita melakukan hal yang demikian, maka Dia pasti akan menyatakan dirinya kepada saudara dan saya. Jadi saya mengatakan janji pemulihan bagi kita itu akan digenapi oleh Tuhan jika kita setia datang mencari wajahnya, setia berada di dalam hadiratnya. Jadi masa depan yang penuh harapan dan rancangan damai sejahtera itu telah disediakan bagi kita semua yang taat dan setia kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat 14 mengatakan di sini bahwa Aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai berikan. Demikianlah
firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Jadi ini saudaraku, janji Tuhan bagi kita yang mau betul-betul mencari wajah Tuhan. Jadi saya mengatakan, apapun persoalan kita pada saat ini, saya mengatakan mari saudara dan saya tetap memiliki suatu komitmen untuk terus ada di hadapan hadirat Tuhan. Jadi sekali lagi di akhir dari renungan ini, apapun persoalan yang saudara hadapi hari ini, jangan sampai itu melemahkan semangat dan iman saudara kepada Allah. Jangan pula mencari-cari kesalahan orang lain sebagai kambing hitam atas setiap peristiwa yang sedang kita alami. Tugas kita saudaraku sebagai orang percaya, tunggu dan lihatlah bagaimana Tuhan menggenapi rencananya yang ajaib atas hidup kita. Jadi kita perlu ingat, Tuhan kita itu tidak pernah terlambat untuk menolong dan menggenapi rencananya di balik setiap peristiwa yang kita alami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami Bapa di surga untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dan memahami bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kami bukan rancangan yang buruk atau rancangan yang jahat, tapi rancangan yang baik, yaitu rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Sebab itu ajar kami untuk kami sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman-Mu, dan ketika ada masalah, biarlah kami boleh datang kepadamu Tuhan, berseru kepadamu dan terus mencari wajah-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.